Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para sesepuh ini sepuh yang hadir pada kesempatan kali ini, wabil khusus dinten panjenenganipun Agus Yakub Mubarak, panjenenganipun Sinbad Badar, sesepuh kita, Bapak Imam, Bapak Khatib Bilal yang hadir pada kesempatan kali ini, pegawai syarat yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi, kita nantikan barokah doanya kepada seluruh jajaran kepemerintahan Desa Ibru, wabil khusus kepada Bapak Kades beserta perangkatnya, Bapak BPD beserta anggotanya, Bapak-bapak kadus. Kok bapak-bapak cuma dua kadusnya? Bapak dua kadus, Bapak-bapak RT yang sama-sama kita hormati, kita taati, kita doakan semoga beliau-beliau oleh Allah dijadikan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi suri tauladan bagi masyarakatnya. Amin Allahumma amin. Para sesepuh, bibi sepuh, orang-orang tua kita yang hadir pada kesempatan kali ini yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus warga Desa Ibru, adik-adik santri dan rekan-rekan dari Universitas Islam Jambi, Universitas Islam Sultan Toha, yang semoga kita semua selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini, kita oleh Allah masih diizinkan berkumpul, bertemu di tempat yang juga insya Allah penuh barokah ini. Semoga perkumpulan kita oleh Allah benar-benar selalu dijadikan perkumpulan yang barokah, perkumpulan yang manfaat fid dini wad dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Salatuhu wa salamuhu semoga tetap tercurah limpahkan pada nabiyana wa habibana wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan bersolawat kita oleh Allah diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk mampu mencuri tauladani tindak lampahnya, dan juga semoga dengan sholawat kita oleh Allah selalu diberikan kehidupan yang barokah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kita berterima kasih kepada perangkat desa yang telah menjembatani kita, memfasilitasi kita untuk menjadi orang yang mulia di malam hari ini, menjadi orang yang luar biasa di malam hari ini. Semoga apa yang diusahakan oleh perangkat desa benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amal jariyah fid dini wad dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Bu Estu benar-benar kita berterima kasih kepada para perangkat desa, para panitia yang telah memfasilitasi kita, karena barokah dari beliau-beliaulah kita bisa berkumpul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan pengen tahu mulianya kita pada malam hari ini, di sini Kanjeng Nabi dawuh, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah, perawi hadis Kanjeng Nabi terbanyak itu sahabat Abu Hurairah. Beliau menceritakan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa khaffathumul malaika. Tidak ada kaum yang duduk-duduk bareng, berkumpul di suatu tempat yang di sana ada mengingat Allah,
Yadhkurunallaha azza wa jalla, di sana mengingat Allah, zikir, menyebut Allah. Bu, kelingan Gusti Allah napa kelingan utang? Pokok kita duduk bareng ada menyebut nama Allah, mengingat Allah, tidak ada balasan lain yang diberikan oleh Allah illa haffathumul malaikah, kecuali saat ini kita sedang dikelilingi oleh malaikat. Ini yang datang buahnya, tapi tidak kelihatan. Kalau kelihatan malah bahaya, panitia nih sing bingung, kue ini tidak cukup. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, selain kita dikelilingi oleh malaikat, malaikat nanti tugasnya mengelilingi apa nanti kita baca. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian kita dinaungi rahmati Gusti Allah. Semoga kita semua kebagian, amin Allahumma amin. Wa nazalat alaihimus sakinah, selain kita dikelilingi malaikat kemudian dinaungi oleh rahmatnya Allah, diturunkan ketenangan pada diri kita. Makanya ini non sewu berangkat dari hadis ini, kemudian pengajian di desa Ibru niku giliran Pak, giliran ke rumah-rumah. Karena apa? Setiap rumah yang ditempati untuk zikir, ditempati untuk pengajian, maka akan dikelilingi oleh malaikat. Kita berdoa, semoga bukan malaikat Israel. Kemudian rahmat Allah dinaungkan di rumah tersebut, wa nazalat alaihimus sakinah, dan diturunkan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, jenengan kok mulai seumpama suaminya serodok ruwet, keluarganya mulai ruwet, utangnya mulai akeh, anaknya nakal seumpamane, ya. Itu sudah mulai keruwetan di rumah. Maka untuk menghilangkan itu, Bapak Es mulai lirak-lirik seumpama. Ketika ada keruwetan tersebut, maka untuk mengundang ketenangan di rumah kita, salah satu jalannya adalah dan ngundang tahlilan. Ada zikir, ada pengajian di sana. Bu, jenengan ikut tahlilan betul. Makanya pas waktu gilir tahlilan ini ulama-ulama kita seperti itu dulu, untuk memberikan ketenangan di rumah-rumah warga kita. Itu caranya yasinannya giliran. Insya Allah ketika rumah kita sudah dibuat untuk zikir, dibuat untuk pengajian, nazalat alaihimus sakinah, ketenangan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis gilir yasinan, gilir pengajian, kok bapak gak tenang-tenang, wis ditahlili mawon. Sewek. Dan yang paling penting terakhir, wa dzakarohumullahu fi man 'indah. Kemudian Allah ketika ada yang duduk-duduk seperti ini, maka akan dipamerkan oleh Allah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka akan diceritakan oleh Allah orang-orang yang hadir itu fi man 'indah, pada makhluk yang ada di sekeliling Allah, yaitu para malaikat. Dipamer nih. Tahu pamer, Bu? Pamer tahu betul pamer? Apa pamer itu bahasa Indonesianya apa? Ya pamer. Nah, pamer. Ibu-ibu, kira-kira kalau pamer itu dengan yang sebawahnya apa yang seatasnya? Pasti yang sebawahnya. Ibu-ibu pengajian bawa gelang dari tadi wis gini jamnya baru seumpama, nggak gatel aja kukur-kukur itu. Karena apa? Pamer. Yang dipameri pasti diharapkan yang samping nggak make. Pas waktu kadung pamer, ternyata yang sampingnya gelangnya lebih besar. Itu jadi pamer napa mboten? Nah, maksud saya begini,
Sekarang ini kita duduk di sini karena mengingat Allah, ada ngaji bersama niki, maka diceritakan oleh Allah, dipamerkan di hadapan para malaikat. Berarti saat ini posisi kita itu oleh Allah disajikan posisi yang lebih baik dari para malaikat. Alhamdulillah. Padahal ya bentuknya nek guru ngoten niku tok. Ya ngaji masjid, kadang ya nek sing ngobrol barang. Ada yang tidur, ada yang sudah mulai ngantuk? Belum? Ini bahaya, kalau ngaji nggak ada yang ngantuk itu bahaya. Karena kanjeng Nabi dawuh majelis ilmu itu Raudhatul Jannah, taman surga. Makanya biasa di mana-mana ngaji panas, dekat sound system ada yang tidur. Karena di taman alhamdulillah. Tapi jangan diteruskan. Saya pernah menyampaikan ini dawuh Habib Abu Bakar saking Pasuruan waktu Multaqo Habaibul Ulama teng Lirboyo tahun 2008 kalau enggak 2009, beliau dawuh ulama dahulu, dawuh beliau niku terjemahnya insyaallah begitu. Ulama dahulu itu dawuh kalau ada orang ngaji kok tidur maka umurnya ndak panjang. Bu, ada orang ngaji kok tidur umurnya ndak, maka kalau ada yang ngaji kok tidur jangan dibangunkan kayak mbak-mbak ini. Nek madrasah tidur berarti umurnya ndak. Makanya kalau ada yang ngaji tidur jangan dibangunkan, siapa tahu memang pengen cepat. Loh, sekarang yang tren itu, ini kan yang ditrenkan kalau sekarang itu pakaian syar'i, gitu apa gitu? Pakaian syar'i, jilbab syar'i. Sekarang ada yang harus ditrenkan lagi, yaitu bunuh diri syar'i. Bunuh diri tapi tidak dosa. Caranya gimana? Nek ngaji turuan, insya Allah dan wa dzakarallahu fi man inda. Kita dipamerkan di hadapan malaikat kayak delok wong ibro. Lihat itu orang ibro. Besok pagi masih mikir motong. Mikir utangnya akeh tapi dijak ngaji kok gelem. Niku dipamerkan oleh Allah di hadapan para malaikat. Malaikat loh sing dipameri. Makhluk yang tidak pernah dosa. Makhluk yang tidak pernah melanggar. Nah kalau kita makhluk yang selalu dosa, tapi oleh Allah dipamerkan. Berarti posisi saat ini kita diposisikan oleh Allah di posisi lebih baik dari malaikat. Semoga posisi ini kita istiqomahnya. Amin Allahumma. Kalau santri-santri ini jenengan kok ngaji, berarti posisi saat itu jenengan posisi lebih baik dari malaikat karena oleh Allah dipamerkan di sana. Hafathumul malaikat. Tadi yang pertama kita dikelilingi malaikat. Apa tugas malaikat yang mengelilingi kita? Didelok ini sing wayahe mati boten. Tidak dilihat mana yang waktunya mati karena malaikat Israel insya Allah tidak kumpul waktu itu. Nih, sekarang ini sedang banyak malaikat. Di sini diceritakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala malaikatan. Allah mempunyai menciptakan malaikat yang tugasnya yadurfuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri. Yang tak jatahnya malaikat itu muter-muter, healing terus. Tahu healing Bu jalan-jalan terus. Tapi jalan-jalannya malaikat itu yaltamisuna ahla dzikri, mereka mencari di mana ada orang-orang zikir, di mana ada orang-orang ngaji. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadaw. Ketika salah satu dari malaikat yang keliling-keliling niki kok ketemu dengan perkumpulan ngaji seperti ini, maka tanadaw, mereka akan saling memanggil. Tafa'ala. Sing tasrif, fungsi daripada wazan tafa'ala itu diantaranya adalah musyarakah bainas naini fa'aksaro. Jadi pekerjaan ini dilakukan oleh orang banyak. Tanadaw berarti saling memanggil. Mereka kumpul sini, ning ibu ada pengajian. Malaikat diundang yang lain, yang setannya muter-muter nih uang. Diundang, dipanggil semua oleh malaikat.
Bahkan ada yang di sini disebutkan halumu ila hajatikum. Kemari, tujuan kita ada di sini, Anda di Ibru. Tujuan malaikat yang diciptakan oleh Allah suruh muter-muter tadi, mereka memanggil temannya, kemari semua tujuan kita ada di sini. Fayakhufunahum bi ajnihatin ila sama'id dunya. Bukan main yang kumpul. Saat ini, Pak, makanya mungkin ndonga tenanan ini banyak malaikat sekarang. Mereka itu berkumpul di sini, mereka saling menyatukan sayapnya. Itu muternya bukan hanya di bawah saja, ilas sama'id dunya. Saking banyaknya malaikat yang hadir saat ini, itu muternya itu sampai ke langit. Ilas sama'id dunya. Fayasalu rabbahum, ketika nanti selesai, mereka pulang ditanya oleh Allah, tekon dia awakmu. Nah, ini walaupun jalan-jalan terus, itu tetap nanti ada pertanyaan. Seperti jenengan, Bu, kalau keluar jalan-jalan ke pasar mesti ditanya entek diro, kan ngoten. Ini ditanya oleh malaikat. Bahwa alam, padahal Allah sudah tahu. Ma yaqulu ibadi, kaya ning ibruwe. Wong sing kumpul niku apa yang mereka ucapkan? Yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhamidunaka wa yumajjidunaka. Ya Allah, mereka berzikir kepada kamu, mereka membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahmid. Fayaqulu hal ra'auni. Enek wong ibruk kok mencoba ingat kepada Allah, berani mensucikan Allah, berani mengagungkan Allah. Oleh Allah ditanya malaikat, apa wong ibruke tahu ngerti aku, kata Allah. Apa mereka pernah melihat saya? Ini hadis Kanjeng Nabi ini. Mboten kula sing cerita mboten. Bukan saya yang cerita, tapi ini hadis Kanjeng Nabi. Hal ra'auni fayaqulu la wallahi ma ra'auka. Dijawab oleh para malaikat, fayaquluna, jawab oleh malaikat, mboten Gusti, tidak pernah. Mereka belum pernah melihat engkau. Fayaqulu kaifa law ra'auni. Tidak pernah melihat Allah saja, berani kumpul, berani zikir, berani ngaji. Ditanya oleh Allah, bagaimana seandainya mereka melihat saya? Dijawab oleh para malaikat, qala yaquluna la ra'aka kanu asyaddalaka ibadatan. Gusti, kalau mereka melihat panjenengan, itu pasti asyaddalaka ibadatan. Mereka akan lebih dalam beribadah, akan lebih dalam beribadah. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari Allah kepada malaikat yang intinya menanyakan kita di sini ki nyapo. Bon, titik. Qala fayaqulu. Kemudian sampai pada pertanyaan yang ungkapan Allah yang selanjutnya, malaikat, karena mereka itu berkumpul di sana untuk untuk ingat kepada Allah, untuk usaha mereka supaya dimasukkan surga oleh Allah, untuk usaha mereka supaya tidak dimasukkan neraka oleh Allah. Fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Malaikat saksikan. Ini nanti tapi halo. Ini nanti setelah bubar ini pertanyaan malaikat seperti ini. Makanya ditanyakan dulu ini biar malaikat nanti jawabnya tidak salah. Bu, pengen masuk surga? Pengen, alhamdulillah. Kalau saya enggak. Kangelan, Bu, masuk surga itu susah. Sering diceritakan orang yang mau masuk surga itu harus lewat Siratal Mustaqim. Nggih napa nggih? Lewat Siratal Mustaqim itu kalau dalam kitab-kitab disebutkan, di kitab Sulam Taufik juga disebutkan, kecilnya Siratal Mustaqim itu lebih kecil daripada rambut yang dibelah. Tajamnya lebih tajam daripada ribuan kali tajamnya pisau potong jenengan. Lebih tajam ribuan kali tajamnya egreke jenengan, Pak. Sopo sing arep lewat? Makanya kalau mau, saya tidak mau masuk surga, susah, Pak. Nggak apa pengen masuk neraka nggih mboten. Pengennya dimasukkan surga. Kalau dimasukkan surga, tanggung jawabnya Gusti Allah. Makanya ada cerita orang masuk surga kalbarkil khati, seperti halnya kilat yang menyambar seret
sampai dia di surga. Ini kalau usaha kita sendiri tidak bakal mampu. Makanya kalau mau masuk surga tapi pengen dimasuk, Bu, enak masuk sendiri apa dimasukkan? Bapak ini saya paham biasanya Bapak. Enak masuk sendiri apa dimasukkan? Surga ini surga urusannya. Mohon yang belakang adik-adik santri tutup kuping dulu. Nah, orang yang dimasukkan surga itu siapa? Orang yang dimasukkan surga oleh Allah nggak perlu usaha itu apa? Man salaka dawe Kanjeng Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang mau berjalan menuju majelis ilmu, orang yang berjalan menuju berangkat pengajian-pengajian, maka sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka oleh Allah nanti akan dimudahkan dia untuk masuk surga. Seret sampai dia di surga. Semoga-moga termasuk niki. Amin Allahumma. Amin. Ketika kita berkumpul di sini, satu pikir kepada Allah, yang kedua ingat Allah tadi, kita pengen masuk surga, takut masuk neraka. Fa ushidukum, Allah dawuh kepada malaikat nanti, fa ushidukum, saksikan wahai malaikat, anni, sesungguhnya saya qad ghafartu, bener-bener. Ada dua taukid di sini kalau sing belajar nahwu, ada dua kata taukid di sini, ada dua penekanan di sini. Anni dengan qad. Anni qad ghafartu lahum. Saksikan para malaikat bahwasanya saya sudah mengampuni dosanya wong ibru sing mangkat kabeh. Mboten usah diamini, iki janjine Gusti Allah. Insya Allah yang berangkat semua ini diampuni oleh Allah, dijamin oleh Kanjeng Nabi. Ini Allah bersaksi di hadapan para malaikat. Qala yaqulu malakun. Ada salah satu malaikat yang protes. Tenang saja, Pak. Ada yang protes. Qala yaqulu malakun minal malaikat fihim fulanun laisa minhum. Gusti, bener wong sing mangkat ngaji kae diampuk di ngapura kabeh. Engkau ampuni semua, tapi tidak semua Gusti mereka berangkat ngaji. Tujuannya ke sini tadi itu tidak semua untuk zikir, tidak semua untuk ngaji. Malaikatnya protes, Pak. Ada yang berangkat mungkin gak penak karo Pak Kades, apalagi Bu Kades, kan gak penak nih gak berangkat. Ada tetangganya mungkin mau berangkat gak enak faktornya. Ini diprotes malaikat. Gusti, ada yang berangkat itu gak karena ngaji, tapi karena gak penak. Diprotes oleh, maksud itu ya ikut diampuni. Tapi dijawab oleh Allah. Diteruskan, innama ja'al hajatin. Ada yang datang itu karena tujuan lain. Ya karena wis ada dapat BLT, mau ndak berangkat ndak enak. Ada tujuan lain berangkat ngaji itu. Niki diprotes oleh malaikat. Mosok kabeh mau di ngapura sok dosane. Ndak terima malaikat. Tapi jawab oleh Allah qala. Allah menjawab, humul julasa'u la yasqabihim jalisuhum. Muttafaqun alaih. Ini hadis ini muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang yakin benarnya. Yang yakin benarnya. Allah berfirman, Allah menjawab malaikat tadi, humul julasa'u la yasqabihim jalisuhum. Malaikat, orang yang duduk untuk zikir kepada Allah, mereka adalah kelompok orang-orang yang ketika ada yang nimbrung maka tidak akan rugi. La yasqabihim jalisuhum. Nimbrung tak, ini pasti tidak rugi. Walaupun teko mulai awal sampai akhir turun seumpamanya. Awal sampai akhir ngobrol seumpamanya. Wamane sing tekan son putar-puter kan seumpamanya. Humul julasa'u la yasqabihim jalisuhum. Mereka yang duduk ini adalah orang-orang yang duduk yang ketika ada yang nimbrung pasti tidak akan rugi. Jadi termasuk semua diampuni oleh Allah. Amin Allahumma. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban.
Mosok ngoten niku ndak syukur, mosok ngoten niku ndak seneng, berangkat tok wis gak modal apa-apa. Yang seperti itu ternyata janji Allah luar biasa. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Niki fadilah. Maka dari sini saya Pak Kades semuanya untuk pengajian kita itu digilir di rumah-rumah. Di setiap rumah ada yang gilir. Maka janjinya sama seperti ini. Janji yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Monggo mumpung kita masih diberikan waktu, kita sekarang berada di tahun baru Hijriyah. Ini cerita hijrah Kanjeng Nabi dawuh al-muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Yang dinamakan dengan orang yang hijrah adalah orang yang pergi dari menjauh dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih punya kesempatan, jangan sampai kita nanti getun. Tahu getun, Bu? Napa getun? Menyesal. Karena semua sudah hafal wal asri innal insana lafi khusrin. Innal insana di sana ada al. Al di situ kalau teman-teman santri yang belajar alnya itu yang sudah imriti itu disebut alnya adalah listighraqil jinsi. Semua jenis manusia, semua manusia itu nanti akan menyesal. Kabeh ku nyesel. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihin. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau sering untuk memotivasi rencang-rencang, untuk memotivasi teman-teman yang ngaji itu, Bu, kita kan di sini sekarang itu mikir lah yang penting bisa masuk surga. Yang penting lo nggak bisa. Kadang bapak-bapak naik guyon adalah di emperan-emperan jadi lah kan begitu. Yang penting masuk surga. Surga yang paling bawah nggak masalah. Mau di sana juga bidadarinya cantik-cantik. Nggak masalah. Kadang ada yang guyon seperti itu. Padahal yang masuk surga saja itu nanti tetap nyesel. Ada cerita. Ini kalau yang ngaji sudah hafal cerita ini. Ada cerita, suatu saat nanti di akhirat itu katanya, saya belum survei, Pak Kades juga belum survei ke sana. Di akhirat itu di surganya nanti tingkat-tingkat, Bu. Katanya, tingkat-tingkat. Nah suatu saat, surga ada orang yang hidup di surga di atas itu, hidup di surga yang di atas, itu suatu saat mau pakai parfum. Tahu-tahu parfumnya ini guling, netes ke surga yang di bawahnya. Hanya karena tetesan satu tetes parfum ke surga di bawahnya ini, surga yang ketetesan itu semua nikmatnya terasa hambar. Semua nikmatnya hambar. Yang bapak-bapaknya tadinya bidadarinya cantik-cantik, wis ora patek, wis hambar, wis ora patek seneng. Pojok-pojok kali Bu, sama dengan bojo-bojo jenengan nggih. Suami jenengan nggih ngoten. Gonceng bojone masih gonceng istrinya, kok ada yang lewat, baunya serang wangi. Ini mesti lupa dengan yang digonceng ini. Ini mesti lupa. Ini sama ibaratnya begitu. Nanti di surga di atas itu, ketetesan parfum yang dari atas ini semua nikmatnya terasa hambar. Sama dengan ibu-ibu ketika lapar, lapar sudah mau makan cuman pakai sambal sama tempe, sudah mau ternyata tetangga ada bau goreng ikan, goreng ayam. Yang tadinya sudah semangat dengan tempe, ini mesti hambar. Seandainya diantar kan begitu, hambar. Akhirnya karena nikmat yang di surga bawah ini hambar, para penduduk surga yang di bawah ini menemui malaikat, tanya ke malaikat, malaikat ini bau apa?
kok menyebabkan seluruh nikmat ya, yang tadinya bidadari istrinya itu bidadari ini cantik wis rasa hambar semua. Ini apa yang terjadi? Dijawab oleh malaikat, oh itu karena ada satu tetes parfum dari surga yang di atas. Bayangkan betapa jauhnya antara surga yang di bawah dengan di atasnya. Ini tanya penduduk surga yang di bawah, apa bedanya kami dengan mereka? Apa sholatnya? Oh enggak, sholatnya sama. Apa ngajinya? Yuk ngajinya bareng. Apa yang membedakan? Yang membedakan ternyata hanya satu zikir. Pas la ilaha illallah, la ilaha illallah, keinget sama tetangganya, si Hanu kan. Nah ini yang lain dikit dia malah ngobrol, ketinggal satu zikir atau ada la ilaha illallah. Kebablasan. Ketinggal satu zikir, ini menyebabkan nanti di akhirat itu surganya sudah beda. Bayangkan betapa menyesalnya kita. Jatuh, nama jatuh bahasa Indonesia jatuh apa? Tahu gitu, begitu. Tahu seperti itu, maka saya akan, karena kita bisa bu, zikir lebih banyak dari yang lain kan bisa. Kok ya dadak ngantuk barang kan begitu. Nyesel itu nanti semua. Kita nyesel itu karena bisa sebenarnya melakukan. Kalau tidak bisa itu namanya protes. Seumpama diundang pengajian di balai desa, ternyata Pak Bu nanti jenengan pulang dikasih amplop semua oleh Pak Kades, seumpama dikasih dibagi amplop 1 juta, pasti yang tidak berangkat. Karena apa? Karena sebenarnya bisa berangkat. Sama di akhirat nanti, sebenarnya kita bisa, tapi ternyata kita tidak melakukan. Maka innal insana lafi khusrin, semua akan menyesal di sana. Banyak contoh-contoh hadis-hadis yang menyebutkan penyesalan di sana. Di antaranya adalah asyadun nasi yaumal qiyamah hasratan, orang yang paling nyesel nanti di hari kiamat adalah rajulun yatlub amkanahu thalabal ilmi. Seseorang yang sebenarnya punya kesempatan untuk thalabul ilmi, kesempatan untuk ngaji, tapi walam yatlubhu, tapi dia tidak berangkat. Jadi ya sempat, tapi pas pengajian malas. Saya yakin dasarnya cuma niku tok. Wong ngaji niku enak. Ngaji pacitan keluar, rokokan biasa. Wah, ganjarannya gede. Satu, tapi yang banyak nyesel bukan yang mendengarkan, tapi yang ngaji seperti ini. Sing mulang sing akeh nyesel itu. Karena di situ ada dan juga warajulun sing 'allamal ilma, dia bisa mulang tapi tidak bisa yantafi'u bihi, dia bisa diambil manfaatnya. Sing ngaji ngelakoni tapi sing mulang gak ngelakoni. Naudzubillah min dzalik. Itu termasuk sing asadun nas hasratan yaumal qiyamah. Moga mumpung kita masih punya kesempatan untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat, monggo kita benar-benar persiapan. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang getun, amin Allahumma, tidak termasuk orang-orang yang menyesal. Karena kalau kita ingat tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah kebunnya akhirat. Kenapa Bu? Kebun. Ibu-ibu ada yang masih motong? Ada yang motong Bu ya? Nah, kira-kira kita berangkat ke kebun itu tujuannya apa? Cari hasil. Gimana begini? Cari hasil. Tapi kalau kita pikir hasilnya itu dihabiskan di kebun apa dibawa pulang? Halo? Bu, jenengan
motong kemudian nimbang, dapat duit, kira-kira mau dihabiskan di kebun apa dibawa pulang? Bawa pulang, enak dihabiskan di rumah. Nah sekarang Mbak ada contoh, seumpama ini ada warga desa Ibru, punya lahan sawit banyak, pas manen, setelah manen nimbang dapat duit banyak, dia pengen tidur enak, akhirnya beli spring bed, tapi spring bednya dibawa ke kebun. Ini kira-kira waras napa mboten? Pengen masaknya enak, akhirnya beli kompor gas, tapi kompor gasnya dibawa ke, ini kira-kira waras napa mboten? Ini karena hasilnya dinikmati di kebun, itu rata-rata tidak waras. Tidak waras. Pengen tidurnya enak, akhirnya beli AC, tapi AC dipasang di kebun. Kira-kira waras napa? Sama kita hidup di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini hanya sebagai kebunnya akhirat. Lah kok ada orang yang hidupnya di dunia ini cuman yang dipikirkan hasil yang untuk dia nikmati di kebun ini saja, di dunia ini saja, ini berarti termasuk orang-orang yang jenengan loh sih ngomong, saya enggak. Lah iya. Makanya kita persiapan, Bu, ini ada amalan untuk orang-orang yang melarat. Sing melarat tok, sing sugih gak usah ngrungokne. Di sini Kanjeng Nabi dawuh, ini terakhir sebagai sangu bekal kita nanti, wa Nabi radhiyallahu anhu anna fakiral muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Ada orang miskin, ada orang fakir itu datang kepada Kanjeng Nabi sambat. Biasa wong fakir wong miskin tukang sambat. Tahu sambat Bu? Tukang ngeluh. Ada yang ngeluh kepada Kanjeng Nabi. Faqalu, mereka matur kepada Kanjeng Nabi, dzaba al-dusur bid darajatil ula. Kanjeng Nabi penak wong suke-suke. Mereka di dunia sudah mulia. Wan na'imil muqim. Dia dianggap tinggi oleh Allah, dia mempunyai nikmat uripe enak, nek duit akeh uripe. Biasa kita kan seperti itu. Enak Kanjeng Nabi orang-orang kaya itu, mereka sudah dihormati orang, hidupnya enak. Terus kemudian yusalluna kama nusolli. Kami yang melarat sholat, mereka juga sholat. Sing suke ya sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Kita puasa, mereka juga puasa. Walau min anwal, tapi mereka yang mempunyai kelebihan harta, mempunyai keutamaan harta, kami tidak pernah punya. Masalah ibadah, mereka juga bisa beribadah seperti kita. Tapi masalah pas urip enak, kita tidak bisa. Kok penak Kanjeng Nabi wong sugih ngoten niku. Terus dijawablah, yahujuna wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaquna. Nek wong sugih enak Gusti. Sampai dengan Kanjeng Nabi, mereka bisa haji, mereka bisa umroh, ya'tamiruna, mereka bisa jihad, mereka bisa sedekah. Nek wong melarat mek gur ngenteni sedekah. Kok penak uripe wong sugih. Protes. Fakir muhajirin ini protes kepada Kanjeng Nabi. Faqala, maka oleh Kanjeng Nabi didawuhi, ala u'allimukum syai'an yudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdalu minkum illa man shana'a mithla ma shana'tum. Kanjeng Nabi dawuh, kalian mau saya beri amalan, ngaten dawuh Kanjeng Nabi, yang ketika kamu lakukan maka kamu bisa lebih baik. Sabaqo itu nyalip itu apa bahasanya? Mendahului. Kalian bisa mendahului orang-orang yang kaya. Mereka haji, mereka umroh. Walaupun kita tidak bisa haji, tidak bisa umroh, tapi kita bisa lebih baik dari mereka.
ada amalannya. Wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Dan nggak akan ada orang yang lebih baik dari kamu kecuali yang melakukan hal yang sama ini. Nih, halo, ada yang tidur? Pesennya nggak usah dibangunkan. Qalu bala ya Rasulullah, maka dijawab oleh para sahabat, wah siap Gusti. Oh, semangat ya. Semangat. Wong fakir-fakir diberikan dijanjikan derajat. Apa qala? Kanjeng Nabi dawuh, tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa salasina. Bu, kita yang belum bisa haji, belum bisa umroh, kita nggak bisa sedekah, maka kita bisa lebih baik dari mereka. Caranya pripun? Caranya adalah setiap habis sholat baca tasbih subhanallah 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 sebanyak 33, alhamdulillah 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 sebanyak 33 kali, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Terus ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang setiap pada sholat zikir ini, maka tidak akan ada orang yang lebih baik dari dia kecuali yang sama, yang zikirnya juga sama. Semangat akhirnya. Sing marat-marat semangat setiap pulang niku akhirnya dikira banter-banter subhanallah 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 alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sebanyak sampai hitungannya nanti 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus kemudian rawahu muslimun fi riwayati Imam Wazadani. Imam Muslim menambahkan di riwayatnya, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu hari ternyata rombongan orang-orang fakir ini tadi sowan lagi kepada Kanjeng Nabi. Faqalu matur kepada Kanjeng Nabi, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu mithlahu. Kanjeng Nabi ketiwasan Kanjeng Nabi. Kami sudah diberikan jimat, tahu jimat? Barang siji di rumah. Kami sudah diberikan jimat supaya kita lebih baik daripada orang-orang kaya itu tadi. Ternyata ketika kami zikir mereka dengar. Akhirnya mereka yo melok zikir. Akhirnya sing suge-suge kayak ngoten. Ini padahal harusnya rahasia orang-orang melarat saja ini. Akhirnya ternyata ketika mereka zikir banter itu yang kaya-kaya dengar. Akhirnya setiap pada sholat sing suge-suge ke zikir subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah wallahu akbar Allahu akbar. Akhirnya karena sudah disamai lagi, sambat lagi kepada Kanjeng Nabi. Terus faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi jawab, santri mbak makanya nek dikir aja tukang turu. Kadang Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Kadang ngenten Bu, nun sewu karena mungkin yang sering saya lihat kalau di Putra itu karena mungkin kangen orang tuanya, ada yang dikir semangat, yang lain goblok. Mungkin lagi bayangkan kalau di rumah, bayangkan kalau ketemu orang tua, mungkin seperti itu. Itu kalau yang putra, insya Allah yang putri sama saja. Itu sambat, setelah mereka sambat kepada Kanjeng Nabi, wong sugih juga ternyata sudah melakukan zikir yang sama. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan Allah yang diberikan kepada siapa saja. Coro bahasa kita, ya wis nasibmu ngoten. Wis melarat, mau lebih baik akhirnya zikir, ternyata karena semangatnya zikirnya keras, sing suge-suge
dengar akhirnya pikirnya sama, yo nasibmu akan mawon. Dzalika fadlullahi yutihi man yasha. Makanya monggo itu masih zikirnya, yang itu perbuatan sunnah, belum sholatnya. Fadilahnya sudah sedemikian rupa. Semoga kita semua diberikan kekuatan, keistiqomahan oleh Allah untuk bisa istiqomah terutama dalam sholat dan juga keturunan kita. Amin Allahumma. Banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.